saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami, Engkaulah sukacita dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika sebentar Tuhan Kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan boleh diberkati terlebih Tuhan. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh akan pengenalan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah, Kamis 21 Maret 2024. Tema kita hari ini adalah kekuatan ketika kita meminta dalam Kristus. Bacaan diambil pada kitab Yohanes pasal 15 ayat 7b. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, Yesus Kristus adalah sumber harapan bagi orang yang percaya kepadanya.
Setiap orang yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai seorang anak bisa meminta apa saja kepada ayahnya, dan seorang ayah akan mendengarkan dan memberi apa yang baik bagi anaknya. Itu kekuatan kita, orang-orang yang diangkat sebagai anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12. Mari kita belajar soal itu dalam renungan yang berjudul kekuatan ketika kita meminta di dalam Kristus. Nats yang digunakan adalah Yohanes 15 ayat 7b. Apakah yang kita dambakan, kita harapkan, atau kita cita-cita di dalam dunia ini? Hartakah, jabatankah, umur panjang, sukses dalam karir, ataukah nama baik, bahagia sejahtera, atau keselamatan kekal? Atau apalagi yang diinginkan dan didambakan oleh kita di dunia ini? Atau mungkin semua itu? Bisakah kita meraih semuanya itu? Tentu bisa iya dan bisa tidak. Ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, melakukan segala sesuatu di dalam kebenarannya, taat dan setia kepada kehendak firman-Nya, dan meminta kepadanya dengan hati yang tulus dan penuh kepasrahan kepada Dia, Sang Pencipta dan Pemilik isi dunia ini. Termasuk segala sesuatu yang kita inginkan dan dambakan di dunia ini. Sebab semuanya itu adalah kepunyaannya. Dia mau memberikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah sangat mengasihi kita. Dalam Amsal 8 ayat 17 berkata, Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Bahkan hal ini dilengkapi dengan tegas oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus sangat mengasihi kita, sampai nyawanya pun Dia serahkan untuk kebaikan kita. Dia juga siap menganugerahkan apapun untuk kita, asal kita mengasihi Dia dan mau tinggal di dalam Dia. Saudara, maka apa saja yang kita minta kepadanya pasti diberikan kepada kita. Sebab Allah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang setia dengan janjinya, dan tidak ada janjinya yang gagal. Semua yang terjadi indah pada waktunya. Minta saja kepadanya, kita akan mendapatkannya. Hal ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagaimana firman-Nya dalam Matius 7 ayat 8 dan Lukas 11 ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini perkataan dan janji Tuhan. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu mengasihi kita dan selalu siap sedia mengaruniakan apa yang terbaik dan paling baik dalam hidup kita, umat manusia, kesayangan Allah kita. Namun ada syaratnya, yaitu kita harus tinggal di dalam Dia. Yesus berkata bahwa apa saja pun yang kita minta sejauh itu untuk kebaikan kita, pasti dikaruniakan Kristus bagi kita. Tuhan memiliki rancangan yang indah, mulia, dan penuh damai sejahtera untuk kita yang setia kepadanya. Sekali lagi, semuanya itu akan terjadi dan terwujud kalau kita mau hidup dan tinggal di dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jika kita hidup di dalam Dia, mintalah kepadanya, janjinya adalah apa saja yang kita mau dan kehendaki dari Tuhan,
semuanya itu akan kita terima atau dapatkan dari Dia, Sang Pemberi kehidupan dan segala-galanya. Demikian firman Tuhan hari ini, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika Allah berjanji, Allah pasti menepati dan menganugerahkan itu bagi kita. Dia sekali-kali tidak pernah ingkar janji. Dia pasti melakukan semua sesuai kehendak kuasa kasih-Nya yang heran, ajaib, dan perkasa. Karena Allah amat dan sangat baik dan maha kasih bagi kita umat yang percaya kepadanya. Kata-kata kunci dari semuanya itu adalah hidup dan tinggal dalam Tuhan, dan firman Tuhan harus tinggal di dalam hidup kita. Jika kita mau hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya, benar-benar kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan padanya, maka semuanya itu pasti akan kita terima dari Tuhan, tepat dan indah pada waktunya. Allah kita Maha Kuasa, pemilik segala apa yang kita minta dan harapkan. Dia berjanji untuk menyerahkan semuanya itu kepada kita asal kita melakukan kehendak-Nya. Jadi jangan ragu lagi, mulailah sekarang. Ikutlah Tuhan, bertobatlah dan berbaliklah kepadanya. Hiduplah sesuai dengan kehendak-Nya, lakukan kebaikan. Hiduplah sebagaimana hidup orang yang tinggal di dalam Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berketetapan hati, hidup dalam Tuhan. Jangan bimbang dan ragu. Berjalanlah bersama Kristus. Dia telah berjanji, Dia menyertai dan memberkati kita, baik di bumi maupun di surga. Minta saja kepadanya, pasti kita menerimanya dari Tuhan. Refleksi, bersandarlah pada Kristus, percayalah padanya, hidup di dalam Dia, dan firman yang tinggal di dalam kita, maka perkara heran, dahsyat, dan ajaib akan terjadi bagi kita. Mukjizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, renungan yang sangat memberkati kami. Ada kekuatan ketika kami meminta di dalam Kristus. Ada jawaban ketika kami meminta di dalam Kau. Yang penting adalah kami hidup, tinggal di dalam kehidupan terang firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami terus, sehingga melalui hidup kami ada begitu banyak orang boleh percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bersama Allah kami berhasil, bersama Allah kami beruntung. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Amin. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.